Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faisal TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Anak Serdang Bedagai, yaitu Bapak Tugimin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai nih bersama Bapak Tugimin, yang saya baru mendapat informasi bahwasanya besok adalah Hari Anak Nasional. Iya, benar ya, tanggal 23 Juli. Ya. Jadi apa kabar nih Pak Tugimin? Alhamdulillah sehat Bang Faisal. Ya. Selamat siang Bang Faisal. Sehat. Jadi Bapak Tugimin, informasi bahwasanya besok tanggal 23 adalah Hari Anak Nasional, itu benar ya? Iya benar. Nah, jadi apa nih agenda dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Serdang Bedagai? Agenda untuk Hari Anak Nasional ini bahwasanya di situ kan anak, momen kita yang kita buat adalah anak adalah aset dan harapan generasi penerus bangsa. Jadi harus kita jaga dan kita lindungi, bahwasanya anak inilah yang sebagai pengganti penerus bagi orang-orang pimpinan-pimpinan nanti yang sudah tua, maka nanti yang muda nanti untuk meneruskan kepemimpinan di negeri kita ini. Jadi dari sejak dinilah bagaimana kita bisa untuk menjaga, melindungi, bagaimana untuk memberikan pencerahan ataupun edukasi terkait anak ini juga harus kita jaga dan kita lindungi. Ya. Jadi Pak Tugimin, hari peringatan ini di tanggal 23 besok itu sudah berapa lama adanya gitu, atau memang sudah lama ya? Sudah lama kegiatan tersebut, cuman momen-momen seperti itu terkadang banyak sih masyarakat tidak mengetahui bahwasanya kalau Hari Anak Nasional itu tanggal 23 Juli ya. Iya. Jadi teman-teman di luar sana boleh dicatat nih bahwasanya tanggal 23 Juli 2022 adalah Hari Anak Nasional. Ya, jadi kenapa ada Hari Anak Nasional? Itulah bentuk dari pedulinya Lembaga Perlindungan Anak kepada anak-anak kita, khususnya di Serdang Bedagai dan umumnya di seluruh Indonesia. Boleh disampaikan Pak Tugimin, program yang diadakan untuk acara besok itu apa aja yang supaya masyarakat ini mengerti bahwasanya Lembaga Perlindungan Anak itu memfasilitasi apa aja nih untuk anak-anak kita? Kegiatan dari Lembaga Perlindungan Anak ini bahwasanya bagaimana kita juga yang selama ini ya untuk Lembaga Perlindungan Anak banyak grade-nya itu kita kaitkan terkait tentang kasus ya, kasus kekerasan terhadap anak, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua sambungan. Ini terkadang kan momen-momen seperti ini juga ini yang terkadang bahwasanya kejahatan seksual itu bukan yang dilakukan oleh orang yang di luar sana, namun kejahatan seksual ini malah yang berdampak di lingkungan sekitar kita itu, baik itu keluarga, sekolah, pesantren ataupun lembaga-lembaga yang memang ini. Jadi inilah yang harus kita berikan pemahaman dan pengetahuan kepada si anak tersebut, bahwasanya kejahatan yang dilakukan itu bahwasanya dekat sekali dengan mereka. Jadi Lembaga Perlindungan Anak ini merupakan wadah ya, untuk perlindungan anak, supaya ketika ada kejadian yang merugikan masa depan anak tadi, jadi melalui Lembaga Perlindungan Anak inilah wadahnya supaya anak-anak tadi bisa mengadukan apa kejadian yang terjadi pada anak, dilaporkan kepada LPA. Iya, Lembaga Perlindungan. Jadi misalnya ada kejadian ini kan banyak nih, buat masyarakat kita tidak bisa menutup mata bahwasanya banyak sekali terjadi kekerasan pada anak, kemudian kejahatan seksual tadi gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak ini ada gagasan nih buat untuk masyarakat bahwasanya melindungi anak itu penting ya Pak ya. Bahwasanya perlindungan anak ini bukan harus lembaga saja ya,
semua elemen juga masyarakat, baik itu orang lain, tetangga, ataupun orang-orang yang di ruang lingkup itu juga masyarakat juga, mereka juga harus melindungi anak juga. Jadi terkadang banyak anak-anak yang bermain, orang tua juga kan mengontrol untuk kegiatan anak ini kan tidak bisa full di 24 jam ya. Ada anak itu nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan belajar, bermain dengan teman-temannya kan gitu. Jadi orang lain lah yang bisa memantau kegiatan anak-anak kita. Jadi kita juga sebagai orang tua, apabila orang lain menyampaikan apa yang dilakukan dengan anak kita juga pun harus terima dengan itu. Terkadang kan masyarakat di bawah ini juga ada juga kalau anaknya disampaikan seperti itu, orang tuanya tidak terima kan gitu. Masa anakku begini tapi di rumah bagus. Nah itu. Iya. Jadi mereka bisa menutupi di rumah bahwasanya bagus kegiatannya. Namun di luar kita tidak tahu apa yang anak kita lakukan itu kegiatannya apakah positif, apakah negatif kan begitu. Jadi orang yang bisa tahu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa berjiwa besar kan gitu. Berarti orang perhatian dengan anak kita, berarti mereka juga sama-sama ikut melindungi anak kita ataupun anak semua anak Indonesia kan gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya LPA ini kita tersadarkan buat para orang tua, khususnya kita nih yang sudah mempunyai anak. LPA ini memesankan khusus nih buat kita masyarakat Indonesia, khusus para orang tua, bahwasanya apabila nih terdengar informasi yang tidak positif tentang anak kita jangan langsung tutup bahwasanya anak kita yang paling benar. Itu yang disampaikan. Coba deh kita mulai terbuka, kita lihat kembali, karena pantauan kita kan bukan hanya bisa diukur lewat sikap anak-anak ketika di rumah. Kita juga harus lihat ketika di luar pantauan kita, pesan dari LPA tadi, kita harus lihat cross check juga apabila misalnya ada orang tua di luar sana yang menyampaikan atau sahabat kita yang menyampaikan tentang tingkah laku anak kita yang tidak baik, yang menyimpang, itu bisa kita terima dan kita cross check nih, saling menjaga pada intinya gitu. Jadi besok diadakan di mana saja saya? Untuk kegiatan ini sebenarnya kami hanya seremonial ya. Untuk hari anak ini kami sudah membentang spanduk ini kan, ada di 8 kecamatan spanduk untuk hari anak nasional. Itu ada di kecamatan Perbongan, yaitu di sebelah Pantai Cermin, kecamatan Perbongan, dan di kecamatan Pantai Cermin yaitu di arah ke belok ya. Nah itu ada kecamatan Pantai Cermin, terus kecamatan Teluk Mengkudu dekat Babit Solo, dan ada kecamatan Serampah, jalan lintas untuk ke Firdaus Serampah, dan ada di Tebing Tinggi juga khususnya di Payalombang, dan terus ada juga yang di Dolok Masyul yaitu di Simpang Martebing, dan satu spanduk lagi ada di Serbajadi, tepatnya di dekat simpang untuk arah kantor camat Serbajadi. Itulah spanduk yang kita ini menunjukkan bahwasanya LPA itu hadir untuk masyarakat, bagaimana bisa mengedukasi, memberikan masukan kepada masyarakat terkait bagaimana kita harus sama-sama saling melindungi, yaitu anakku, anakmu itu adalah anak kita semua. Jadi sangat berkesan sekali tadi upaya dari LPA sudah memasang spanduk di banyak tempat, khusus di Serdang Bedagai. Namun tidak putus di situ, seluruh Indonesia juga bisa menyaksikan dan memperingati Hari Anak Nasional besok. Kemudian pesan yang disampaikan tadi bahwasanya anakku, anakmu, anak kita semua, bahwasanya itu sangat benar-benar harus kita jaga, karena anak adalah aset bangsa terbesar. Benar. Seperti yang disampaikan Ketua LPA tadi, bahwasanya anak adalah aset dan harapan generasi penerus bangsa. Mari kita jaga dan kita lindungi. Jadi aset sangat aset terbesar lah, bagaimana nasib bangsa nantinya itu dilihat dari kualitas anak kita sekarang. Dari sejak ini.
Ya, siap. Terima kasih banyak nih. Oke, sama obrolan santainya. Ya, siap. Semoga Bapak Ketua LPA Serdang Bedagai diberikan kesehatan, keselamatan, kejayaan. Amin. Kemudian untuk LPA khususnya bisa terus berjaya, Ya. bisa menjadi benteng nih buat anak-anak kita, bisa menjaga terus sampai mengantarkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Ya, itu harapan kita semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.